selamat datang kembali di video Mimin. Kali ini Mimin akan membawa kalian berkeliling di dermaga Pelabuhan Sanur Bali dan kita akan melihat bagaimana situasinya di sana. Mimin saat ini berada di Jalan Bypass Ngurah Rai dan akan menuju Jalan Pantai Matahari Terbit yang tepat berada di sebelah kiri Mimin ini. Pelabuhan Dermaga Sanur ini terletak di bagian timur kota Denpasar, tepatnya di wilayah Sanur. Pelabuhan ini adalah salah satu pelabuhan tersibuk di Bali yang menghubungkan kawasan yang dikenal dengan sebutan segitiga emas, yaitu Sanur Nusa Penida dan Nusa Ceningan. Letaknya yang sangat strategis dekat dengan Bandara Ngurah Rai dan jarak penyeberangan yang cukup singkat menjadikan Pelabuhan Sanur ini sebagai pilihan utama wisatawan untuk menuju Pulau Nusa Penida, Nusa Lambongan, dan Nusa Ceningan. Selain itu, Pelabuhan Sanur juga memiliki areal parkir yang luas, sehingga wisatawan dan warga yang akan berlibur atau pulang ke kampung halaman dapat dengan nyaman dan aman meninggalkan kendaraannya. Sekarang, Mimin sudah berada di area pelabuhan dan Pantai Matahari Terbit. Sebelum masuk ke area ini, kita harus mengambil tiket parkir terlebih dahulu. Tiket parkir ini sudah disediakan di sini, jadi tinggal menekan tombol untuk mendapatkan tiket parkirnya. Inilah daftar tarif parkirnya, di mana untuk parkir sepeda motor biayanya adalah Rp2.000 untuk 3 jam pertama, sedangkan untuk mobil biayanya adalah Rp5.000 untuk 3 jam pertama. Nah, untuk menuju ke pelabuhannya, kita belok ke kiri dan Mimin akan lurus untuk mencari tempat parkir terlebih dahulu di area Pantai Matahari Terbit. Oke, Mimin akan parkir di sini. Nah, di video kali ini, Mimin akan melihat suasana di Pelabuhan Dermaga Sanur. Dan di video selanjutnya, Mimin akan membahas suasana di kawasan Pantai Matahari Terbit ini. Oke teman-teman, sekarang Mimin akan berjalan kaki menuju Pelabuhan Sanur, di mana Pelabuhan Sanur ini memiliki ikan megah dan monumental dengan arsitektur seni khas Bali yang dihiasi dengan ornamen patung Gajah Mina di bagian depan dan belakangnya. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana keindahan atau kemegahan yang ada di Pelabuhan Segitiga Emas ini. Nah, untuk yang membawa mobil, kalian bisa parkir di area di sini. Oke, Mimin akan berjalan ke arah kanan dari tempat Mimin berada sekarang dan menuju pelabuhan. Pelabuhan Sanur ini sangat ikonik sekali dengan arsitektur Bali yang menampilkan ornamen perahu dengan patung Gajah Mina di bagian depan dan belakangnya. Jadi beginilah suasana saat Mimin tiba di Pelabuhan Sanur hari ini. Terlihat masih sepi karena Mimin datang saat sebelum para wisatawan mulai berdatangan. Di sebelah Mimin terlihat banyak driver dan tour guide yang sedang menunggu kedatangan tamu mereka masing-masing. Oke, sebentar lagi Mimin akan sampai. Dan inilah Pelabuhan Sanur, keren banget. Dari sudut pandang depan, Pelabuhan Sanur ini menonjolkan kearifan lokal dalam desain bangunan. Pelabuhan ini terinspirasi dari perahu tradisional khas Bali yang dilengkapi dengan ornamen patung Gajah Mina di bagian depan dan belakang. Bangunan pelabuhan ini memiliki desain yang megah dan sangat indah. Secara keseluruhan, Pelabuhan Sanur terlihat seperti perahu nelayan yang didekorasi dengan kepala patung Gajah Mina.
Bagi yang belum tahu, Gajah Mina adalah makhluk mitologi Hindu yang berwujud ikan dengan kepala gajah. Bentuk Gajah Mina sering ditemukan dalam seni patung dan arsitektur Bali yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat. Jadi beginilah suasana saat ini, terlihat masih sepi karena Mimin datang ke sini saat dimana wisatawan yang nyebrang ke Pulau Nusa Penida maupun ke Nusa Ceningan dan Nusa Lambongan atau sebaliknya belum datang. Biasanya ketika wisatawan tiba, suasana di sini bakal ramai banget. Jadi selain Pelabuhan Sanur, Kementerian Perhubungan juga membangun 2 pelabuhan lainnya yang berada di Nusa Penida dan Nusa Ceningan yang disebut sebagai segitiga emas. Salah satu tujuan pembangunan pelabuhan ini yaitu untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang serta memudahkan para wisatawan mengakses destinasi wisata di sekitar area tersebut. Keberadaan ketiga pelabuhan ini diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru di Bali dan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat dan sekitarnya. Pelabuhan Sanur ini resmi dibuka pada bulan November tahun lalu. Oke, Mimin akan lanjut berjalan. Ketika berada di area ini, kita bisa menikmati pemandangan yang sangat luas dan terbuka. Oke, seperti inilah suasana hari ini saat Mimin datang. Dan di depan Mimin sana, terlihat ada kapal-kapal yang sedang bersandar. Sejak adanya pelabuhan ini, para wisatawan kini dapat menaiki kapal dengan lebih mudah dan nyaman. Tidak seperti dulu, ketika para wisatawan harus berjalan ke pinggir pantai dengan berbasah-basahan untuk menaiki kapal. Jadi dengan adanya fasilitas pelabuhan yang modern ini, para wisatawan kini dapat menikmati liburan mereka dengan lebih nyaman dan praktis. Sekarang, Mimin akan balik arah dan di sebelah kanan Mimin ini adalah tempat parkir sepeda motor. Nah, dari sudut pandang ini, terlihat dengan jelas keindahan bangunan dermaga yang sangat estetik dan kaya akan nilai seni yang tinggi. Dan dari sudut pandang ini juga terlihat sebuah ornamen patung Garuda yang megah berada di atas atap bangunan. Patung Garuda ini sangat menarik perhatian karena memiliki detail yang begitu rinci dan indah. Garuda adalah salah satu makhluk mitologi dalam kebudayaan Hindu yang dianggap sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Dengan hadirnya patung Garuda ini, membuat bangunan ini semakin terlihat estetik dan mempesona. Oke teman-teman, Mimin akan lanjut berjalan di area depan pintu masuk ke dermaga ini. Sedikit informasi untuk masuk ke dermaga ini, teman-teman perlu memiliki tiket. Pengunjung yang tidak memiliki tiket tidak diizinkan untuk masuk ke dalam dermaga. Nah, di depan Mimin sudah terlihat wisatawan asing yang mulai berdatangan. Jadi, jika kalian berkunjung ke sini pada jam-jam mendekati jadwal keberangkatan atau kedatangan, suasana di sini bakal sangat ramai banget. Jadi, saat Mimin datang siang ini, beginilah situasinya. Oh iya teman-teman, di sini ada banyak pilihan fasilitas fastboat yang tersedia termasuk paket tur lengkap dengan tour guide. Bagi kalian yang berencana liburan ke Bali terutama ke Nusa Penida ini bisa mencoba fasilitas yang ada di pelabuhan ini. Selain itu, kalian juga bisa melakukan pemesanan tiket secara online melalui website masing-masing penyedia fastboat. Jadi kalian tidak perlu repot-repot datang langsung ke pelabuhan untuk memesan tiket. Oke, mungkin cukup sekian video dari Mimin hari ini. Terima kasih sudah menonton video yang cukup panjang ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.